ingin menyampaikan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah musibah, bahwa yang pertama adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan musibah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita bacakan hadisnya, idza ahabballahu qauman ibtilahum, jika Allah mencintai suatu kaum. Jadi musibah itu tanda cinta Allah kepada kita. Allahu akbar. Sabar enggak sih nih? Gitu ya. Dites iman kita. Jangan diuji dikit dong, udah ngeluh mulu. Ya Allah, kagak enak mau jadi orang susah gitu ya. Semua itu ujian dari Allah. Jadi tipis orang yang kaya sama orang yang miskin itu ukurannya iman semuanya. Kalau dia kaya dia bersyukur, kalau dia miskin nih bersabar aja udah sampai selesai hidup surga, selesai gitu. Ya. Ini ada hadis yang menerangkan bahwa kalau kita mendapat musibah, tanda Allah ridha sama kita. Tanda Allah ridha sama kita. Yang artinya aja nih ya. Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Tuh. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka juga kepadanya. Masya Allah. Jadi itu tanda cinta, tinggal kitanya. Makanya iman kita nih bener nih iman, ya Allah. Saya mau ceritain dikit ya Allah. Curhat saya ini. Istri saya kemarin, alhamdulillah terima kasih banyak didoain, terima kasih banyak ya Allah, didoain istri saya. Bacain Fatihah di mana-mana, dibacain Fatihah. Sama guru-gurunya dibacain Fatihah, sama teman-teman saya dibacain Fatihah, teman-teman ngajinya dibacain Fatihah semuanya, ya Allah, senang banget. Saya bikin status di Facebook. Biasanya itu yang lihat status saya paling ya 30-an. Pas saya posting istri saya minta saya minta doa itu, ya Allah, yang lihat sampai 250 dan ngedoain. Masya Allah. Berharap berhasil, berharap sukses, lancar operasinya. Operasinya lancar, tapi qadarullah, ya Allah, itu yang harusnya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya diangkat oleh dokter, udah dibedah, udah dilihat tuh penyakitnya, dokternya nggak sanggup. Ya Allah, saya suruh datang, saya disuruh ngeliat, dan ini nggak boleh diterusin karena beliau nggak sanggup katanya. Ini harusnya kelasnya dokter yang lebih tinggi levelnya. Ya Allah, udah dibelek perut bini kita, udah kita ngeliat ususnya tuh, ya Allah, harus ditutup lagi, ya Allah. Rasanya bagaimana kita? Jadi udah dibelah, udah dibedah, dilihat doang, kayak sleting gitu, kayak sleting tas, dibuka, ditutup lagi, kagak diambil tuh penyakitnya. Ya Allah, rasanya kita nih ngeliat istri kita, ya Allah, rasanya kita mau bagaimana, mau kesel bagaimana sama dokter ini. Emang udah begini. Alhamdulillahnya atas doa semuanya istri saya sabar, ya Allah. Jadi nerima aja dia. Kita mau nangis, kita bersedih, ya Allah, rasanya bagaimana rasanya itu. Alhamdulillah dia kasih sabar. Itu kan atas doa teman-teman semuanya, atas doa ustadznya, atas doa ustazahnya. Didoain, dia sabar jadinya. Apa rasanya begitu coba? Ya Allah, udah dibelek, dilihat doang, ditutup lagi. Ya Allah. Mudah-mudahan dikasih kesabaran buat dia, buat istri saya, kesabaran yang sempurna insya Allah. Itu ujian, kata dia apa? Ya di dunia doang. Alhamdulillah, itu berkat beliau ngaji, dikuatin oleh guru-gurunya. Dunia doang, selesai dengan begini. Allah ampuni dosa-dosa kita, ya Allah. Ya itu doa. Mudah-mudahan
dia bersabar dan Allah makin cinta sama beliau insya Allah. Yang selanjutnya adalah terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Tuh, kalau Allah ngasih ujian, Allah akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Hadisnya adalah ma min muslimin yusibuhu adzan maradun fama siwahu illa hatan hattallahu sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Allahu Akbar. Kalau perut dibelek kan bukan yang kecil ini ya Allah. Kalau cuman kena duri doang kecil gitu ya. Ini perut dibelah, ditutup lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat beliau. Selanjutnya hadis juga artinya tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dengannya dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Duri doang. Kena duri kita. Sering gak kena duri? Sering. Kalau kena duri duren enak kali ya. Duri duren itu. Sering kita kena duri. Itu pun sudah bisa mengampuni dosa kita. Apalagi musibah-musibah yang lain. Jadi makin besar musibah dan kita makin sabar, Allah bakal angkat derajat kita, makin tinggi derajat kita. Makin Allah ampuni dosa-dosa besar kita. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedikit lagi ya. Pahala yang tetap mengalir. Tuh kalau orang musibah, pahala yang tetap mengalir. Saya baca hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim. Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia melakukan ibadah di masa sehat dan bermukim. Jadi apa namanya kalau kita nih yang punya kalau penyakit yang nggak sembuh-sembuh apa namanya? Diabetes, itu susah sembuh itu. Dengan hadis ini orang yang punya diabetes Pak nggak sembuh-sembuh kan tuh. Artinya Allah apa ini? Baginya pahala seperti saat dia melakukan ibadah. Gara-gara sakit gitu ya. Gara-gara sakit kita nggak ibadah. Padahal dulunya sebelum sakit kita ibadah. Gara-gara ngurusin istri kita sakit misalnya, pesantrennya di rumah sakit gitu. Yang biasa ke masjid itu dihitung. Ya Allah. Jadi kalau yang penyakit gula nih, alhamdulillah. Banyak kebaikan yang Allah berikan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dikasih gula itu penyakit gula. Jangan stres dikasih penyakit gula. Kalau stres mungkinan jadi kurus gitu ya. Saya ini penyakit gula gini nggak kelihatan muka saya kena penyakit gula gitu ya. Bersyukur aja udah gitu ya. Makanya yang punya penyakit gula nih bersyukur aja udah. Apalagi bersyukurnya orang yang penyakit gula itu setiap malam dibangunin sama Allah. Coba deh. Karena mau buang air kecil mulu. Jam 10 udah bangun. Tidur jam 8, jam 10 bangun. Jam 12 bangun tuh. Jam 2 dibangunin lagi. Gitu ya. Jam 3 bangun lagi. Tapi emang dasar udah dibangun gak sembahyang tahajud juga. Cuma buat buang air kecil doang gitu. Nah besok bersyukur kita antar dah. Oh jam 3:30 dibangunin. Tahajud dah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah gitu. Itu manfaat kita punya penyakit gula. Masya Allah. Jadi bersyukur. Satu lagi. Dikit lagi. Ya Allah. Dikit lagi. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah gitu, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Satu lagi, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya sih ini mau nguatin saya sama istri saya sebenarnya. Saya nyari materi ini nih biar nguatin saya, istri saya ya Allah. Jangan ya biar sehat, biar senang, biar girang gitu ya mudah-mudahan.
dikasih senang oleh Allah SWT, diganjar semua dengan kebaikan dan Allah hapus segala penyakit kita dan buat semuanya gitu ya. Biar kalau dapat musibah begini, tinggal kita sabarin aja deh ya. Ya Allah, itu tanda cinta Allah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi minta Fatihah ya, minta Fatihah khusus buat istri saya. Jadi dengan adanya begini, masa saya makin sayang sama bini saya. Ya Allah. Jadi tenang Neng ya, enggak bakal saya berdua. Baca suratul Fatihah buat beliau, mudah-mudahan beliau sabar, segera disembuhkan penyakitnya, segera Allah angkat penyakitnya insyaallah, dan Allah ampuni segala dosanya insyaallah. Allah kuatkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cerita dikit doang. Saya di kamar itu ada beberapa pasien juga. Ada pasien sebelah nanya sama bini saya, "Bu, suaminya orang Jawa ya?" Orang Jawa katanya. "Bukan, dia orang Betawi." "Lah kok sampai ini banget ngurusin bininya," katanya. "Sampai nyebokin bininya gitu bahasanya. Biasanya orang Betawi nggak begitu." Orang Betawi udah jelek banget ya. Kata saya, nggak semua orang Betawi begitu gitu. Orang Betawi juga ada yang sayang sama bininya gitu. Cerita dikit dong biar kita girang ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamam al-afiyah wa nas'aluka dawam al-afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.